Coba kita hitung satu-satu sejarah atau klaim sejarah itu. Nah, kenapa NU itu didirikan di Surabaya, Pak? Tidak kemudian dibuat di Batavia? Itu juga ada sejarahnya, Pak. Nah, salah satunya karena Batavia dikuasai oleh Belanda dan menjadi pusat pemerintahan Belanda. Yang kedua, karena keberadaan kiai-kiai NU di Batavia di Jakarta waktu itu tidak diakui oleh Belanda karena posisinya vis-a-vis atau konfrontatif dengan Belanda. Pejuang, Pak. Sementara Mufti Habib Utsman bin Yahya itu berkolaborasi, Pak, menjadi bagian dari pemerintah Hindia Belanda. Itulah yang kemudian membuat NU tidak strategis dibentuk di Jakarta, tetapi lebih pas dibentuk di Surabaya. Itu salah satunya. Efek dari pembelokan atau pemalsuan sejarah itu adalah disorientasi kader NU, Pak. Itu bisa membuat kader NU, umat itu bingung, Pak. Ini sakjane sing mendirikan NU itu siapa sih begitu? Apa benar ada salah satu habaib yang berperan besar atas berdirinya NU? Itu kan jadi masalah, Pak. Nah, makanya saya kira disorientasi kepada anggota NU itu menjadi berbahaya bagi jamaah NU, bagi kader-kader NU untuk memastikan penghormatannya terhadap Nahdlatul Ulama. Nah, yang terakhir saya kira menyangkut kredibilitas organisasi, Pak. Ya, ketika sejarah itu diotak-atik, ketika kemudian sejarah itu dipalsukan, ketika sejarah itu di-abuse atau diselewengkan dengan cara yang sama sekali tidak ilmiah, dengan cara yang menurut saya meragukan secara metodologi, ini menurut saya pelecehan terhadap NU. Dan itu akan kalau ini tidak direspon dengan sangat cepat dengan baik oleh PBNU, saya kira ini berbahaya. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan, kita apresiasi dengan apa yang dilakukan atau diputuskan oleh Ketua Umum PBNU dan Rois Am PBNU dengan satu segera menarik dan segera mengembargo, melarang menarik buku-buku sejarah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu. Tapi langkah kedua yang harus segera dilakukan oleh NU adalah segera NU segera NU memastikan dokumentasinya baik dalam bentuk manuskrip maupun dalam bentuk data-data yang lain tentang pendirian NU. Meskipun dari dulu kita percaya apa yang diceritakan oleh Dr. Ribut itulah fakta dinamika berdirinya NU. Tetapi saya kira PBNU itu harus membuat satu buku sejarah yang itu distempel benar sebagai satu-satunya buku sejarah yang otoritatif, satu-satunya buku sejarah yang secara resmi dikeluarkan oleh PNU, dan itulah yang menjadi pegangan tidak hanya kader NU tetapi jamaah Nahdien secara lengkap di Indonesia maupun di negara-negara lain. Saya kira segera langkah itu dilakukan dan saya kira NU punya sumber daya manusia yang kuat, NU punya kader-kader yang kuat untuk membukukan baik secara manual dalam bentuk buku maupun secara digital. Sudah saatnya PBNU memastikan dan membuat buku baku, babon lah kira-kira begitu. Buku pasti yang dibuat pasti sejarahnya oleh Nahdlatul Ulama. Yeah. Kok bisa setegas ini? Mungkin Gus Malik bisa bocorannya. Kenapa ujung-ujung Gus Yahya ini melontarkan persoalan sejarah ini? Kok bisa-bisanya seperti ini nih? Berbeda dengan persoalan polemik nasab gitu ya. Ini responnya luar biasa ini terhadap kesejarahan NU. Kira-kira Gus Malik gimana ini bocorannya, Gus? Ya sebetulnya kan tentang sejarah NU itu kan sebetulnya kasak kusuk di kita ini kan sudah lama terjadi, sudah ada. Gus Yahya saya kira tinggal menunggu momentum. Dan ada momentum yang namanya pleno itu, dan keputusan pleno, rekomendasi pleno itu mengikat. Mengikat itu artinya harus ditindaklanjuti. Makanya Gus Yahya atau Ketum PBNU langsung membuat tim. Tim itu bukan hanya kemudian tim penarikan buku-buku yang tidak jelas itu, tetapi juga tim untuk memverifikasi sekian banyak buku sejarah. Jadi buku sejarah ini itu banyak, Pak. Ya, ini aja buku Cahaya Nusantara ini salah satunya. Dan saya kira keputusan itu bagus. Nah, Cahaya Nusantara itu saya kira itu bagus untuk dipertanyakan, diverifikasi lah. Diverifikasi, dikonfirmasi, dicek ulang
bukan hanya buku catatan dari Nusantara itu, tetapi juga buku-buku baik itu buku maupun artikel maupun opini. Dan saya kira ini penting karena PBNU memandang ini persoalan serius karena menyangkut identitas, menyangkut eksistensi, menyangkut funding fathers kita, pendiri NU. Saya kira keputusan itu harus segera diambil. Saya kira tegas. Yang lain juga tegas kok. Bukan hanya masalah sejarah ya. Dan ini karena masalah. Oke, iya. Untuk sejarah NU itu sudah ada buku Babon, ya, buku Babon yang menjadi buku rujukan banyak para peneliti, akademisi, yaitu buku sejarah NU yang ditulis oleh Cak Anam, Kiai Khairul Anam. Itu buku Babon tentang NU, sejarah NU. Tidak ada namanya Habib Hashim bin Yahya di situ gitu. Buku Babon aja nggak ada gitu. Artinya kalau itu kita merefresh bahwa itu adalah buku yang menjadi rujukan, menjadi buku utama dalam sejarah NU, maka kita harus juga melihat buku-buku yang muncul hari ini atas dasar riset apa itu harus dikritisi itu. Jadi di sini bagi saya pelajarannya PBNU harus menampilkan kembali buku-buku yang telah menjadi buku Babon, buku yang menjadi buku rujukan di kalangan akademisi yang sudah sangat terkenal, ya karya dari Kak Anam ini itu harus diputuskan sebagai buku resmi NU menurut saya. Sehingga buku-buku lain yang tampil dengan versi-versi yang berbeda, ada muncul muasis baru atas nama yang berbeda itu ya, seperti Habib Hashim Yahya ini, itu harus kemudian dilakukan verifikasi. Jangan dulu dipublikasikan, dan ini harus diketahui oleh semua organisasi NU di semua tingkatan gitu. Jadikanlah buku ini sebagai buku rujukan resmi. Daripada bagi saya untuk meriset ulang ini kan butuh waktu lama. Kenapa buku Babon ini nggak dijadikan sebagai buku resmi gitu? Ini yang PR bagi saya yang bisa dilakukan PBNU secepatnya. Kalau itu dinyatakan sebagai buku resmi. Karena ini kalau buku Babon artinya sudah valid ya, datanya sudah valid, dan ini yang kita tunggu misalnya PBNU melakukan sebuah kebijakan penetapan terhadap buku karangan atau yang ditulis oleh Cak Anam ini gitu. Itu closing saya agar ini menjadi sesuatu yang pastilah bahwa NU memiliki sejarah yang sudah muktabaroh yang selama ini diikuti banyak pihak itu di luar NU juga mengikuti sejarah ini yang dianggap resmi gitu.